mulai tahun 2025 untuk agar program swasembada pangan itu tercapai. Nah, untuk di Desa Purbaya ya, sebelumnya kami sudah pramudes dengan BUMDes, dengan pemerintah desa, dengan pendamping desa, kami sudah melaksanakan musyawarah yaitu pada hari Kamis kemarin untuk melihat itu untuk program ketahanan pangan agar dapat tercapai dengan baik untuk Desa Purbaya. Ya, itu kita sudah lihat bersama deh, untuk wilayah Desa Purbaya ini hampir sawah itu sudah habis. Semua sawah-sawah di Desa Purbaya ini sudah menjadi lahan-lahan perumahan, sudah alih fungsi, yaitu menjadi perumahan-perumahan, baik itu yang perumahan sederhana atau perumahan yang elit-elit ya. Nah, untuk ketahanan pangan ini itu ada tiga bentuk, yaitu baik itu pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah, untuk kemarin yaitu kalau kita melihat untuk program ketahanan pangan yaitu masalah pertanian, di Desa Purbaya ini kan lahan sawah sudah habis, yang ada itu cuma bengkok-bengkok dari perangkat desa ataukah itu sedikit, kemudian juga sumber airnya itu sudah yang menipis, misalnya sempit tidak ada. Untuk kali-kali yang alirannya ke Desa Purbaya itu sudah menipis. Nah, kemarin untuk program pertanian dirasa kurang bagus, kurang baik. Kemudian kemarin kami sudah merencanakan yaitu untuk program yang realistis, yang paling baik yang cocok untuk Desa Purbaya, yaitu masalah peternakan ya. Nah, kemarin sudah disepakati kita semua yaitu pada waktu pramuda yaitu untuk bidang peternakan ya, insya Allah nanti peternakannya itu kambing ya, kambing baik itu nanti kambing untuk penggemukan atau kambing untuk anakan. Nah, untuk lokasi kambing itu sudah dipilih yaitu di sebelah gedung ya. Gedung itu kan utaranya ada jalan, kemudian ke timur, sebelah timur Desa Ledok atau Tempel itu kan ada lahan di pinggiran bandaran kali itu ada lahan-lahan yang kosong. Nah, itu nanti dibikin kandang-kandang, nah itu untuk peternakan kambingnya. Jadi untuk lokasinya itu sudah dipilih yaitu di timur Ledok atau selatan SD Purbaya. Itu banyak lahan, di lahan bengkok-bengkok dari perangkat itu yang sebelah lain di sebelah selatan itu yang dekat kali itu nganggur istilahnya, tidak termanfaatkan karena ya lokasinya itu di blok itu loh. Nah, jadi itu nanti sudah diputuskan untuk tempatnya peternakan, kemudian juga nanti untuk peternakan unggas. Yang kemarin insya Allah nanti dipilih mentok atau bebek. Itu ya, itu sekilas tadi rombongan dari kami pada waktu pramudia hari Kamis kemarin. Nah, itu yang kami rombong kemarin dan kami paparkan kepada Bapak Ibu semua, Ketua RT, Ketua RW dan kita yang hadir pada malam hari ini. Yaitu yang bisa kami paparkan saja. Nanti untuk kegiatan yang lebih lanjut nanti bisa. Saya penyuluh pertanian yang diamanai juga sebagai koordinator penyuluh pertanian di Kecamatan Bagin. Jadi saya selama ini bertugas di Desa Purbaya kurang lebih baru 1 tahun karena saya mutasi atau pindahan dari Kecamatan Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada kami untuk sedikit memberikan sambutan guys hubungannya dengan musyawarah desa tentang program ketahanan pangan. Sebelumnya
saya sampaikan bahwa dana desa itu ada plot 20% untuk kegiatan ketahanan pangan. Mungkin untuk tahun-tahun sebelum tahun 2025 pengerjaan fisik itu masih bisa dilaksanakan. Tapi setahu saya, mohon dikoreksi Bapak Pendamping Desa kalau salah, itu tahun 2025 ada Permen Desa nomor 3 di Kepmen itu tentang ketahanan pangan yang meminta bahwa dana itu 20% digunakan untuk kegiatan pertanian atau ketahanan pangan di desa tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan desa. Jadi kalau untuk Purbayan yang sudah semi kota, ya Pak di sini sawah juga semakin habis, lahan-lahan pertanian semakin sempit. Memang yang bisa dilaksanakan itu rata-rata cuma peternakan dan perikanan. Karena ini tadi dari Bapak Ketua BPD menyampaikan bahwa untuk desa Purbayan akan dilaksanakan kegiatan peternakan, maka kami mohon panyengkuyun panjenengan juga bersama-sama kita nanti mengawal peternakan di program ketahanan pangan desa Purbayan. Untuk berapa jumlah kambing yang akan dipeternakkan dan sebagainya, mungkin nanti dari Bumdes, dari BPD maupun dari desa yang akan merapatkannya di Pak D. Kalau kami selaku Kormin Pertanian cuma bisa menyampaikan bahwa yang pertama itu untuk peternakan yang penting adalah kandang yang bersih gitu. Jadi mohon nanti kandangnya juga dibikin yang baik, yang nyaman untuk hidup ternak seperti itu. Sebelum digunakan untuk memelihara, mungkin bisa dilaksanakan desinfeksi atau pembersihan. Itu kalau misalkan membutuhkan desinfektan atau untuk membersihkan, itu nanti bisa menghubungi Dinas Pertanian. Insya Allah dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo itu ada desinfektan gratis. Seperti itu. Kemudian untuk kambing itu juga ada opsional untuk divaksin, Pak. Itu kalau vaksin yang kita minta sendiri, maksudnya kita yang mengusulkan, kita yang meminta, itu memang dibayar. Tapi biasanya vaksin itu rata-rata untuk ternak yang lebih besar seperti ternak sapi. Tapi misalkan menginginkan itu ternak kambing juga bisa divaksin. Seperti itu rata-rata satu kali vaksin itu biayanya per ekornya itu Rp80.000. Gitu. Kemudian apabila nanti dalam perjalanannya ya kita nggak berharap Pak terjadi sesuatu, tapi kalau misalnya ada penyakit atau ada gangguan kesehatan pada binatang ternak, mohon untuk bisa diinfokan kepada kami di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gami. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Bidang Peternakan di Dinas Pertanian. Jadi semoga bisa ada penanganan yang lebih cepat apabila jangan sampai ada gangguan kesehatan pada ternak yang akan diupayakan. Jadi kita bareng-bareng kita upayakan supaya dana ketahanan pangan yang akan diarahkan untuk kegiatan peternakan ini bisa semakin berkembang, tidak musproh, tidak, jangan sampai ada kematian tidak terlaporkan atau kambing-kambingnya tidak terkurus menjadi kurus dan sebagainya. Kita usahakan jangan sampai. Karena saya percaya di Desa Purbayan ini juga banyak peternak-peternak handal, banyak sekali kiai-kiai yang hebat yang tahu dan berpengalaman di bidang peternakan. Ngoten Pak, Mbok menawi saya juga tidak terlalu banyak memberikan masukan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, terhormat Bapak Kepala Desa Purbayan beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Direktur Bumdes serta pengurus, yang kami hormati genap tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Ibu penggerak PKK, dan juga Bapak RT RW, dan dalu menika rawuh memenuhi undangan dari desa terkait dengan pembahasan program ketahanan pangan desa. Laras ingkang sampun dipun ngendikaken para kang lenggah di depan wau bahwa di tahun ini menjadi pembeda di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya program ketahanan pangan itu sudah ada sejak 2022 berbarengan dengan menindaklanjuti dengan PLT begitu, program nasional yang kemudian dititipkan di desa. Besarannya juga dinamis begitu, dan tahun ini menyentuh di angka 20%.
artinya angka yang cukup besar. Dan juga keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 tadi yang menegaskan bahwa untuk di tahun ini dalam rangka evaluasi, dalam rangka untuk memastikan keberlanjutan sustainability program, maka dibutuhkan satu leading sektor yang kemudian bergerak memonitoring dan melaksanakan, yang kemudian diamanatkan kepada BUMDes di setiap desa begitu. Jadi kalau dulu itu belanja desa, maka hari ini dengan skema pembiayaan penyertaan modal BUMDes. Terus memakai hasil musdesnya langsung ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh BUMDes. Nah, kalau satu dipun ngendikaken bahwa kemarin sudah ada koordinasi, artinya sudah duduk bareng antara pemerintah desa dan BPD dalam rangka untuk menindaklanjuti Kepmen meniko. Karena Kepmen juga ditindaklanjuti oleh BPMD Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan surat edaran terkait dengan juknis pelaksanaan program ketahanan pangan desa meniko. Terus pelaksananya BUMDes, BPD dan pemerintah desa berembuk kaitannya dengan program meniko, karena dulu itu skemanya belanja desa Pak, artinya desa yang membelanjakan. Betul bahwa ada yang kemudian beberapa desa menggunakan ini untuk infrastruktur, untuk peningkatan produktivitas pertanian, produk pertanian, maka bikin talut, bikin jalan begitu. Dan di tahun ini tadi disebutkan ada peternakan, pertanian, dan perikanan begitu. Dan monggo kemarin sudah dirembuk, artinya ada tim kaji potensi yang ada, skemanya jelas ini nanti pelaksanaannya adalah BUMDes. Kenapa? Karena hanya di BUMDes, satu lembaga yang di desa yang kemudian di dalamnya itu mengatur bab bagi hasil yang secara legal masuk ke PAD begitu ya. Ini dikelola oleh BUMDes karena memang mandatnya dengan 20% dari dana desa ini desa bergerak, motor ekonominya BUMDes begitu. Jadi desa punya semacam perusahaan di desa. Kalau di nasional ada BUMN, di provinsi kabupaten BUMD, maka di desa didorong dengan menggunakan BUMDes meniko. Nah, saat meniko saya kira nanti dari BUMDes hasil rembuknya akan dipaparkan kepada kita semua, untuk kemudian nanti kita akan mencoba menyaksikan, artinya juga menjadi bagian dari proses nanti menyepakati bahwa ke depan dikawal bersama program-program kita. Dan alhamdulillah Desa Purbayan saya rasa satu poin menghadirkan dari pertanian, artinya channeling Bu. Kita nanti tetap butuh, karena desa hari ini harapannya tidak bekerja sendiri, artinya ada beberapa stakeholder terkait yang nanti bisa nyengkuyung. Mungkin di pertanian ada program apa yang bisa kemudian diinformasikan sekaligus diakses oleh desa dalam rangka untuk mensukseskan program-program yang ada di desa. Mekaten kalau kinten atur kula lebihnya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, bolol muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian juga Ketua BPD Kota serta Jaris Doyo, Ketua RT dan RW di Desa Purbayan. Baik, kami informasikan terkait dengan program ketahanan pangan di Desa Purbayan. Seperti yang dipunmendikakan Bapak Ketua BPD, bahwasannya kita sudah bermusyawarah terkait dengan jenis kegiatan apa yang sesuai dan istilahnya cocok dengan situasi kondisi dan toleransi yang melingkupi di Desa Purbayan. Nah, kemarin ada beberapa opsi. Yang pertama, opsi untuk di pertanian basah maupun hortikultur. Ini karena untuk lahan pertanian basah dan hortikultur di Desa Purbayan sudah semakin menyempit, dan kita juga tidak bisa istilahnya mengikuti sistem pertanian modern dengan sistem greenhouse. Maka untuk sistem aspek pertanian kita hilangkan. Kemudian ada juga opsi untuk kegiatan perikanan. Kemarin untuk perikanan ingin membuat kolam pemancingan, karena di Desa Purbayan sudah ada kolam pembibitan dan perbesaran. Kalau kita ikut di situ nanti tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah ada. Jadi kita sulit untuk istilahnya membukukan
atau menghitung arus kas yang ada karena sudah ada yang di desa Purbaya sudah di berjalan seperti itu. Akhirnya kalau dengan kolam pemancingan itu tidak termasuk ke dalam kriteria ketahanan pangan, namun dia lebih cocok atau mengarah ke bidang pariwisata. Nah, yang terakhir tinggal opsi peternakan. Nah, peternakan ada beberapa, bisa ternak ruminansia, bisa ternak unggas. Untuk ruminansia kita pilih ruminansia yang kecil. Kalau yang ruminansia besar seperti lembu, sapi, kerbau, kemungkinan ini juga kami yang selaku diamanahi kelihatannya sangat berat untuk memelihara ternak yang besar. Nah, akhirnya kita mengerucut ke ternak kecil, domba dan kambing yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan ada ternak unggas. Misalkan kalau memang nanti di tahun pertama kambing bisa berjalan dengan bagus, mungkin di tahun keduanya kita juga bisa merambah ke ternak unggas seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Baik, untuk peternakan kambing dan domba itu dengan anggaran atau pagu kurang lebih sekitar 234 juta sekian, itu untuk belanja modal kandang dan peralatannya dengan asumsi 100 ekor kambing. Itu yang kalau di tempat nanti di tempat kita itu kambingnya ada 40 ekor, dombanya ada 60 ekor, rencananya seperti itu. Dan tipenya adalah tipe setting atau tipe pengemukan. Jadi bukan tipe yang breeding, karena kalau kita mengambil yang tipe breeding, resiko atas kematian maupun ketidakberhasilan dalam proses breeding itu juga cukup tinggi, karena untuk breeding itu butuh pengetahuan dan pendamping yang cukup ahli, karena untuk mengetahui oh ini masa birahi, ini udah kelewat, ini belum, dan seterusnya. Itu yang mungkin kami belum bisa sampai ke arah situ. Kemungkinan kalau nanti di tahun-tahun berikutnya ada potensi, ada tenaga yang bisa mendampingi, mungkin kita juga bisa menambah ke yang tipe breeding. Tapi yang untuk tahun ini kita fokuskan di tipe setting atau pengemukan. Nah, untuk belanja modal belanja modal kandang dan peralatannya kurang lebih sekitar 79 ditambah bla 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 sampai ke angka 90 seperti di bawah lagi. Oh, yang lain berikutnya yang analisis. Nah ini, oh baik, sebentar, ke atas sebentar. Nah, ini kita juga yang harus diinformasikan, lahan yang digunakan adalah sebagian dari tanah bengkok yang ada di pinggir sungai yang mengalir ke arah timur. Jadi adalah tanah bengkok yang tidak tergarap, itu ada kurang lebih dengan lebar sekitar 8 atau ada yang sampai 10 meter, memanjang ke timur sepanjang kurang lebih sekitar 200 meter lebih. Nah, itu kita gunakan untuk kandang dan juga untuk menanam pakan. Oke. Jadi walaupun itu kita menggunakan tanah sisa yang tidak tergarap, namun aspek untuk kelancaran aliran sungai dan seterusnya kita jamin, kita pelihara. Kemudian kita juga tidak membuang urin maupun kotoran kambing ke sungai. Urin dan kotoran kambing kita tampung, yang urinnya nanti kita masukkan ke dalam bak, yang
kotoran kambingnya nanti kita keringkan, kita crusher jadiin pupuk. Jadi monggo besok kalau memang pupuk sudah tersedia, ingkang ngersakaken pupuk saged teng kandang. Ingkang ngersakaken kambing saged teng kandang. Kemudian dari kegiatan yang direncanakan untuk pakan, ketersediaan pakan, pemerintah desa sudah menginisiasi kemarin ada kelompok usaha bersama, itu ada beberapa ekor kambing dengan sudah menanam rumput, odot, kemudian aliandra, kemudian ada indigo. Jadi nanti di sepanjang aliran sungai kita tata, kita bersihkan. Yang mepet misalkan erosinya tinggi ya kita kasih pengaman, terus kemudian kita gunakan metode konservasi secara vegetatif dengan aliandra, dengan indigo, dengan rumput. Harapannya pakan itu tersedia, jadi istilahnya ya kita tidak jadi tukang narik-narik janganlah seperti itu. Jadi selain itu kita juga dimikirkan dengan sistem pakan fermentasi. Jadi misalkan untuk menambah asupan dan untuk kalau pas lahan pakan kita masih punya pakan paketan, juga ditambah dengan konsentrat dan seterusnya. Baik, peralatannya cukup banyak, mulai dari crusher atau chopper dan sampai dengan spray, timbangan dan seterusnya sudah kita rancang, kita rencanakan. Kemudian anakannya juga sudah kita rancang, kurang lebih usia 6 bulan. Ini kita pelihara penggemukan ya maksimal 8 bulan, 1 tahun lah bisa sudah siap jual, atau bahkan kalau kita lebih intensif di pemeliharaan 4-5 bulan sudah siap konsumsi. Kita juga menggunakan jasa konsultan, jadi kami tidak bisa istilahnya mengelola kandang dengan penghuninya setiap hari. Kami belanja jasa konsultan untuk istilahnya mendampingi dalam kegiatan Nah, kalau kita lihat dari analisisnya, dari 100 ekor kambing dan domba tadi, tahun pertama harapannya dengan kondisi ideal hidup semua 100, terus kemudian harga kisaran di 1.600.000 sampai 1.800.000. Dari 100 ekor kambing domba di mix itu ketemu 156 juta. Kemudian dikurangi belanja modalnya, penyusutan kandang 18 juta, peralatan 4 juta, untuk pakan hijau dan seterusnya 29 juta, sewa lahan 1,5, untuk bibit 74 juta, tenaga 27. Maka laba usahanya kurang lebih sekitar 28 juta di tahun pertama. Nah, ini yang nanti akan di-sharingkan atau untuk bagi hasil dengan pemerintah desa Purbaya. Jadi kondisi ideal yang akan kita capai seperti itu. Tapi di tahun pertama bisa mendapatkan sekitar 28 juta. Dengan masa pemeliharaan ini asumsi 1 tahun. Apabila kita bisa sirkulasi 6 bulan sekali, berarti bisa dikalikan 2 dengan catatan pemeliharaan intensif dan seterusnya. Begitu.
kesepakatan gambaran secara umum terkait dengan kegiatan ketahanan pangan khususnya di Desa Purbayan pada kegiatan ternak kambing dan domba. Wonten pertanyaan, saran, masukan dan seterusnya kami aturkan menurut daerah masing-masing dan SDN maupun SDI. Saya punya program, punya angan-angan, kepikiran saya itu program ketahanan pangan itu juga melibatkan masyarakat. Dengan pikiran saya ada nilai edukasi sehingga masyarakat itu merasakan dampak pengembangan dan liku-liku dalam perjalanan ketahanan pangan. Tapi itu pun juga tidak mudah, karena kalau disebarkan kepada masyarakat itu kita harus sangat selektif. Kami sering mengadakan bantuan kambing, ayam gitu, jumlahnya ribuan ekor, begitu mau ditinjau sudah tinggal kandangnya sama pakannya saja. Tapi dari sekian pengalaman itu kita jangan sampai berlarut-larut akan terjadi demikian terus. Saya pemikiran kalau kita melibatkan masyarakat itu bahwa dalam satu kepala keluarga itu mampu memelihara ayam 10 ekor dengan asumsi itu pakan tidak beli, cukup dari limbah rumah tangga dari RRT yang difermentasi. Kenapa 10 ekor? Yaitu sisa-sisa makanan kita dari sayur, dari sisa nasi, bibit, dan lain-lain. Cuma ada kalanya itu ada kekurangan, yaitu tidak menyedih sedikit. Nah, kita bisa menambahkan jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi saya yakin setiap rumah tangga itu pasti ada limbah yang dibuang, entah itu sayuran, sisa makanan maupun sisa lain-lain. Itu nilainya sangat besar sekali, tapi sangat diabaikan. Paling yang dipelihara itu ya nasi dari sekuake sampai jamur. Sebetulnya jamur pun itu masih bisa dibuat, dimanfaatkan jadi pupuk, jangan dibuang. Yang bagus untuk pakan. Bahkan nasi aking itu waktu saya kepepet, ya itu saya bak lagi, saya makan gitu. Masih layak. Saya ngalami. Nah, maka sehingga di masyarakat itu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan itu akan tercipta secara perlahan, dan itu bisa ditingkatkan. Banyak pola-pola yang lain. Kita punya lahan di barat SD. Kita pelihara asola di sana. Dan nanti masyarakat setiap rumah dengan hanya ember ukuran 1 meter aja itu bisa memelihara asola. Barangkali LRT tadi itu tidak cukup untuk 10 ekor, cukup mengambil dari situ dengan ditambah jagung itu sudah telur ayam itu tiap hari bertelur. Dan obat-obatan itu cukup dari empon-empon saja. Itu berbeda. Ini sangat sederhana. Sehingga nanti yang skala besar, jadi memang kita harus dari sisa-sisa. Nah, kenapa 10 ekor itu di setiap rumah tangga itu cukup ukuran 2 meter kali 1 meter, dan itu ditempel di depan ruang tamu pun tidak berbau, tidak berbau. Itu pun dari obat-obatan juga kita bisa membuat sendiri. Nah, ini saya sekedar cerita aja, sehingga
Kalau tadi sudah ada pilihan rumensia dan unggas itu memang satu paket. Jadi kalau pemakan bijian dan pemakan rumput, nanti untuk pupuknya ke depan bisa dibagikan jadi satu untuk dikembangkan menjadi kebun sayur. Ide saya begitu. Jadi dari apa yang dipelihara itu nilai manfaat limbahnya itu juga berkelanjutan. Mungkin sebenarnya masih banyak yang akan saya sampaikan, tapi ya kurang etis. Mohon maaf kalau kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian, karena ini juga perlu kami sampaikan. Ya, monggo nanti kita mandiri aja, ketahanan pangan mandiri. Kalau yang mau mencoba apa yang saya sampaikan, mari kita belajar bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.